Hello agripreneurs, perakitan varietas yang punya keunggulan khusus terus dilakukan, apalagi untuk komoditas padi yang notabene jadi makanan pokok di Indonesia. Dan saat ini, padi varietas baru pun terus dilepas oleh Kementerian Pertanian. Varietas baru ini pastinya punya keunggulan yang spesifik, di mana bisa maksimal pada kondisi lahan dan pemeliharaan tertentu. Salah satunya Inpari 46 GSR TDH. Varietas ini dilepas akhir tahun 2019, punya keunggulan untuk sawah tada hujan. Seperti apa keunggulan dan analisis usahanya? Sebelum kita bahas lagi, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya, agar kamu tahu update video terbaru dari kami seputar dunia agribisnis yang inspiratif. Inpari 46 GSR TDH, varietas yang dilepas tahun 2019 ini punya keunggulan yang dapat ditanam di lahan sawah tada hujan dengan hasil yang optimal. Varietas ini dilepas dengan SK Menteri Pertanian nomor 480/540-C/10/2019. Dikembangkan dengan galur introduksi, varietas ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi padi yang akan ditanam oleh petani Indonesia. Umur tanamannya kurang lebih 111 hari, termasuk kategori genjah untuk varietas tanaman padi. Bentuk tanamannya tegak dengan tinggi tanaman kurang lebih 101,5 cm. Jumlah gabah isi per malai kurang lebih 91 butir. Lalu, anakan produktifnya kurang lebih 19 batang, dengan potensi hasil kurang lebih 9,08 ton per hektar, dan rata-rata hasilnya kurang lebih 6,74 ton per hektar. Untuk berat 1000 butir kurang lebih 23,8 gram. Tekstur nasinya pulen, di mana rendemen beras giling kurang lebih 70,2%. Pengapuran 0,1% dan kadar amilosa kurang lebih 17,46%. Ketahanan terhadap hama agak tahan terhadap ureng batang coklat biotipe 1 dan agak rentan terhadap biotipe 2 dan biotipe 3. Sementara untuk ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3 dan agak tahan terhadap patotipe 4 dan 8. Tahan terhadap penyakit BLAST ras 133 dan agak tahan terhadap ras 033, 073, dan 173. Rentan terhadap tungro inokulum Garut dan Purwakarta. Anjuran tanamnya baik ditanam di lahan sawah tada hujan pada ketinggian 0-600 meter di atas permukaan laut. Jika melihat sekilas, karakter malai cukup mirip dengan tipe varietas yang diberi label Green Super Rice lainnya, yaitu Inpari 42 Agritan GSR dan Inpari 43 Agritan GSR. Tepat di samping lahan ini ditanam Inpari 43 Agritan GSR. Kamu bisa lihat kalau kedua varietas ini sangat mirip. Tipe daun bendera, gabah, dan keragaan tanaman lainnya juga mirip. Sedikit perbedaan ada pada leher malai yang lebih terlihat panjang dibandingkan dengan Inpari 43 Agritan GSR. Budidaya padi Inpari 46 GSR TDH ini ada di lahan seluas 2000 meter persegi. Sewa lahan untuk sekali budidaya yaitu Rp1.000.000 dan sewa lahan untuk persemaian sekitar Rp12.500. Jadi, biaya sewa lahan untuk sekali budidaya Rp1.012.500. Selama budidaya, butuh sejumlah peralatan pertanian kecil dan hand sprayer dengan biaya investasi Rp825.000. Investasi alat ini bisa digunakan dalam jangka waktu cukup lama, sehingga biaya yang diperhitungkan adalah biaya penyusutannya. Dari nilai itu, penyusutan per musim tanam sekitar Rp30.000. Benih yang dipersiapkan sejumlah 5 kg. Kalau dihargai Rp14.000 per kilonya, biaya belinya Rp70.000. Sebelum penanaman, lahan persemaian perlu dibajak dan diolah, di mana butuh biaya Rp30.000. Kemudian benih disebar. Penebaran benih ini perlu biaya Rp12.500. Selama persemaian, pemberian pupuk dan furadan sebagai pestisida juga dilakukan.
Biaya lain yang dikeluarkan tenaga kerja pengairan dan pengambilan benih dari persemaian. Total biaya persemaian benih ini yaitu Rp335.250. Selanjutnya, persiapan lahan. Untuk kegiatan ini perlu pengolahan lahan menggunakan traktor. Setelah lahan siap, baru dilakukan penanaman. Biaya persiapan lahan dan penanaman sejumlah Rp750.000. Agar hasil panen bisa optimal, tanaman harus dipelihara. Salah satu hama yang menjadi masalah di lokasi ini yaitu keong. Hama ini biasanya menyerang pada awal pertumbuhan. Serangan hama ini membuat petani harus melakukan pengendalian yang cukup intensif secara manual. Keong diambil menggunakan tangan dan dijauhkan dari lokasi pertanaman padi. Biaya pengendalian keong ini sebesar 1 HOK. Pemeliharaan utama yang dilakukan petani, pemupukan dan pengairan. Pemupukan pertama dilakukan pada minggu pertama setelah tanam. Pemupukan kedua sekitar 20 hari setelah tanam. Dan yang ketiga sekitar 40 hari setelah tanam. Pupuk yang dibutuhkan pupuk urea dan pupuk NPK. Pupuk urea diaplikasikan pada pemupukan pertama, sedangkan pemupukan kedua menggunakan pupuk NPK. Untuk pengendalian gulma di lahan ini sangat minim, hanya saat musim panen kali ini dengan cara mengatur air irigasi, dan ini cukup efektif mengendalikan gulma. Total biaya pemeliharaan pada satu musim tanam ini sebanyak Rp1.141.875. Setelah pemeliharaan, sekarang kita rinci biaya panen. Tenaga panen dan pengangkutan menjadi biaya yang dikeluarkan oleh petani. Biaya panen sebesar Rp500.000 dan biaya pengangkutan sebesar Rp200.000, sehingga total biaya panen ini sebesar Rp700.000. Kalau kita hitung total biaya produksinya, budidaya padi Inpari 46 GSR TDH ini butuh biaya sejumlah Rp3.969.625. Di lokasi ini, pemanenan cukup terlambat dari jadwal yang ditentukan, karena harus menunggu ketersediaan tenaga panen. Waktu panen yang mundur membuat kadar air gabah menurun, sehingga dimungkinkan rendemen gabah kering giling bisa lebih tinggi. Hasil gabah kering panen sejumlah 1,18 ton. Asumsi harga yang kita pakai di sini sebesar Rp5.000 per kilogram, berdasarkan harga gabah untuk diproses menjadi benih. Jadi, nilai produksi yang diperoleh sebesar Rp5.900.000. Dan kalau kita hitung keuntungannya, petani bisa memperoleh profit sebesar Rp1.930.000. Dari hitungan ini, kita bisa hitung nilai B per C rasionya yaitu 0,33. Kalau kita menggunakan dasar perhitungan B per C rasio ini, usaha ini bisa dibilang tidak layak, karena keuntungan tidak mampu menutup biaya yang dikeluarkan. Tapi, kalau kita pakai perhitungan R per C rasio, nilainya yaitu 1,33, dan usaha ini bisa dikatakan layak karena nilainya lebih dari 1. Pastinya kamu tahu, harga gabah cukup fluktuatif. Seringkali saat panen raya, harga jatuh dan petani merugi. Sebenarnya berapa sih BEP harga untuk padi di lokasi ini? Dari hasil perhitungan yang kita urai tadi, petani akan impas jika gabahnya dihargai Rp3.364 per kilogram. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan bisa jadi salah satu referensi bagi agripreneurs yang ingin menanam padi Inpari 46 GSR TDH ataupun sedang mencari varietas unggul baru lainnya. Jangan lupa dukung kami dengan kasih like dan share juga videonya ke temanmu. Beri juga kami masukan di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya.